Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya masih melanjutkan materi berkaitan dengan instrumen keuangan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang cash, di situ saya sudah mengajarkan tentang akuntansi dana kas kecil dan juga materi berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Sekarang saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan account receivable, ya kan, atau piutang. Tapi kalau kita bicara dari jenis atau kategori dari aset keuangan, di situ menyebutkan bahwa piutang ini disandingkan dengan pinjaman yang diberikan. Ya, loan and receivable. Pinjaman yang diberikan itu artinya loan, kemudian receivable itu artinya piutang. Jadi nanti yang dibahas di intermediate 1 ini akan juga membahas tentang pinjaman yang diberikan. Kalau pinjaman yang diberikan itu biasanya ada di perusahaan perbankan. Jadi perusahaan perbankan itu tidak menyebut piutang, tapi dia menyebut kredit yang diberikan atau pinjaman yang diberikan. Ya. Saya share screen PPT-nya dulu. Ini jadi judulnya piutang dan pinjaman yang diberikan. Jadi kalau kamu ya kan waktu belajar di pengantar akuntansi, kalau ditanya piutang, piutang itu apa? Piutang itu berarti adalah hak untuk menagih. Ya kan, kenapa? Karena ketika kamu memiliki piutang, kamu punya hak untuk menagih. Dari hak untuk menagih itu kamu akan mendapatkan apa? Maka kamu bisa mendapatkan uang. Bisa juga yang kamu dapatkan itu dalam bentuk barang atau dalam bentuk jasa. Ya kan? Kapan kamu akan mendapatkan uang tersebut? Pada masa yang akan datang. Ya kan? Dari siapa kamu memperoleh ya kan uang tersebut? Dari pihak yang berhutang kepada kamu. Ya kan? Jadi kalau sederhananya piutang itu berarti hak untuk menagih yang dimiliki seseorang atau perusahaan atas orang atau perusahaan lain. Ya kan, untuk memperoleh uang, barang ataupun jasa pada masa yang akan datang. Itu definisi dari piutang. Ya kan? Kalau di sini dia menyebutkan piutang adalah klaim. Ya kan? Betul. Piutang itu merupakan klaim yang dimiliki perusahaan. Kenapa perusahaan bisa memiliki klaim? Ya kan? Karena dia sudah memberikan jasa, tapi jasanya belum dibayar langsung pada saat itu. Harusnya kan ketika kita memberikan jasa, kita langsung menerima uang. Nah, masalahnya sekarang kita sudah selesai memberikan jasa fotokopi, tapi belum dibayar langsung oleh pelanggan. Maka kita punya klaim untuk menagih atau hak untuk menagih. Atau kalau kita pada perusahaan dagang, kita sudah ya kan memberikan atau menyerahkan barang kepada pembeli, tapi pembeli belum melakukan pembayaran. Ya kan? Maka kita mempunyai piutang kepada pembeli tersebut. Kalau pada perusahaan bank, ya kan, kapan dia memiliki piutang? Ya kan, ketika dia memberikan kredit. Ya kan? Kewajiban bagi debitur itu adalah membayar. Ya kan? Membayar sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan. Selama dia belum melunasi angsuran tersebut, maka kita memiliki yang namanya piutang, tapi akunnya biasanya disebut pinjaman yang diberikan. Nah, piutang ataupun pinjaman yang diberikan ini adalah bagian dari aset. Piutang itu bisa kelompok aset lancar, bisa juga kelompok aset tidak lancar. Ya kan? Kalau contoh piutang sebagai aset lancar itu misalnya piutang usaha. Misalnya kita memberikan jasa tapi belum dibayar, maka dalam jangka waktu biasanya 1 minggu atau 1 bulan itu sudah dibayar. Maka dia dimasukkan sebagai bagian dari aset lancar. Karena aset lancar itu adalah aset yang memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kapan piutang itu dikatakan memberikan manfaat? Coba Fatiar. Kapan perusahaan Anda memiliki piutang? Kalau piutang itu adalah aset, kan dia harus memberikan manfaat bagi perusahaan Anda. Kalau saya tanya, kapan suatu piutang itu memberikan manfaat bagi perusahaan? Ketika piutang itu sudah dapat diklaim Pak, atau perusahaan lain itu sudah membayar utang Ya, tersebut. bahasa yang lebih sederhananya ketika piutang itu tertagih. Ya kan, disitulah kita memperoleh manfaat dari piutang yang kita miliki. Selama piutang itu belum kita terima atau belum tertagih, maka dikatakan piutang itu belum memberikan manfaat. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Fatia punya usaha fotokopi, dia menyelesaikan fotokopi dari salah satu pelanggan, ya kan, dengan nilai 500.000. Kemudian harusnya dibayar sekarang, tapi orang itu minta penundaan dan kita menyetujui. Itu paling dalam hitungan bulan, 1 bulan ke depan itu sudah kita tagih.
maka piutang usaha itu kategori masuk kelompok aset lancar. Tapi ada juga piutang yang dia adalah aset tidak lancar. Contohnya piutang wesel jangka panjang. Ya kan? Saya meminjamkan uang kepada Dani. Kemudian Dani memberikan atau membuat janji tertulis kepada perusahaan saya. Akan membayar 4 tahun lagi. Ya kan? Nah, itu adalah bentuk piutang, tapi piutangnya adalah piutang jangka panjang. Jadi untuk membedakan antara piutang ini masuk kategori aset lancar ataupun piutang itu masuk kelompok aset tidak lancar, ya kan? Maka patokannya adalah kapan piutang itu akan memberikan manfaat. Kalau dia dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, piutang itu sudah bisa kita tagih, maka dia masuk kelompok aset lancar. Tapi kalau kita harus menunggu piutang itu untuk bisa tertagih lebih dari 1 tahun, maka dia masuk kelompok aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan itu sebagian besar adalah jangka panjang. Kenapa? Karena biasanya bank memberikan fasilitas pinjaman yang diberikan itu bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Paling yang agak cepat itu kalau kredit mikro, maksimal itu 3 tahun. Ya kan? Tapi kalau 3 tahun saja, pinjaman yang diberikan itu masuk kelompok sebagai aset tidak lancar, ya kan? Bagi pihak bank, ya. Kemudian di sini disebutkan piutang itu dasarnya apa? Ingat, piutang itu sebagai bentuk aset keuangan. Aset keuangan kemarin itu berdasarkan kontrak. Ya kan? Jadi nggak ada suatu aset keuangan yang tidak dasarnya kontrak. Nah, di sini disebutkan kalau untuk piutang dagang, bentuk kontraknya itu apa? Tertuang dalam faktur. Makanya saya bilang minggu yang lalu, ketika saya menjual barang dagangan saya secara kredit kepada perusahaan Fatiar, maka waktu dikirim, ya kan? Maka kurir dari perusahaan saya ketika mengirimkan barang, dia bawa faktur yang sudah dibuat oleh perusahaan saya. Faktur itu atau invoice itu rangkap 4 biasanya. Kemudian begitu barang diserahkan, kemudian minta si pembeli menandatangani sebagai bukti bahwa barang sudah diterima. Nanti 1 lembar itu diserahkan kepada pembeli, 3 lengkap itu dibawa ke perusahaan. Nah, ketika Fatiar menandatangani faktur tersebut sebagai bukti bahwa dia sudah mengakui bahwa barang sudah diterima dari perusahaan saya, disitulah bentuk kontraknya. Ya, kalau kita mengajukan pinjaman atau kredit ke bank, jelas kontraknya. Ya kan? Ketika kamu mengajukan kredit kepada pihak bank, maka bank akan menyiapkan kontrak perjanjian di situ. Di situ ada tanda tangan dari bank, ada tanda tangan dari kamu sebagai debitur. Maka tidak terbantahkan bahwa piutang dan pinjaman yang diberikan itu adalah suatu aset keuangan yang didasarkan pada suatu kontrak. Lalu bagaimana dengan piutangnya, misalnya perusahaan atau usaha fotokopi? Apa bentuk kontraknya? Jangan kamu lupa bahwa ketika kamu misalnya memfotokopi buku, biasanya akan dibuat nota oleh perusahaan atau usaha fotokopi tersebut. Misalnya setelah dihitung, buku itu nilai fotokopinya adalah 500.000. Kamu udah bayar uang muka 100.000. Maka di situ ditulis, ya kan, nilai dari fotokopinya 500.000, bayar 100.000, kemudian hutang. Ya kan? Disebutkannya 400.000. Kita sebut di situ hutang karena kita menganggap ya apa nota ini akan diserahkan kepada si pelanggan tadi. Maka di situ harus ada tanda tangan sebenarnya dari pelanggan tersebut untuk menyatakan bahwa dia mengiyakan bahwa yang tertulis di nota itu benar. Dia memfotokopi, nilai fotokopinya 500.000, baru dibayar 100.000 sehingga dia masih berhutang kepada perusahaan kita atau usaha fotokopi kita 400.000. Walaupun kenyataannya terkadang jarang yang dibuat seperti itu. Jarang dibuat itu dalam artinya bukan notanya nggak dibuat, tapi jarang kadang-kadang kita tuh lupa untuk minta tanda tangan dari si pelanggan. Ya kan? Harusnya untuk mempunyai kekuatan secara legalnya itu harus ada tanda tangan yang menyatakan bahwa yang tertuang dalam nota tersebut benar, bahwa kita punya hak untuk menagih 400.000 kepada si pelanggan ini. Kalau kalau buku itu sudah selesai kita fotokopi. Tapi kalau dia baru menyerahkan, ya kan, buku, kemudian kita hitung 500.000, kemudian dia bayar 100.000, maka 100.000 yang dibayarkan itu adalah sebagai pendapatan diterima di muka. Kita yang berhutang. Karena apa? Kenapa? Karena dia sudah bayar duluan 100.000 sebagai uang muka. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan fotokopi,
500.000 jasa sudah selesai kita berikan, baru bayar 100.000. Maka 100.000 100.000-nya kita anggap sebagai kas, kemudian yang 400.000 itu sebagai piutang. Jadi jurnalnya kas kita terima 100.000, piutang kita munculkan 400.000, pendapatan jasa kita akui 500.000. Itu kalau jasa sudah kita berikan. Ya. Nah, kemudian ada lagi piutang yang tidak terkait dengan penjualan atau pendapatan, disebut piutang lain-lain, misalnya piutang kepada karyawan. Perusahaan terkadang juga memberikan pinjaman kepada karyawannya. Maka itu masuk kategori piutang lain. Tidak boleh dikategorikan sebagai piutang usaha. Karena perusahaan itu usahanya adalah menjual barang atau memberikan jasa, bukan memberikan pinjaman kepada karyawan. Maka kalau ada perusahaan memberikan pinjaman kepada karyawan, betul dia mempunyai hak untuk menagih kepada karyawan. Maka itu adalah piutang bagi perusahaan, tapi tidak boleh dikategorikan sebagai piutang usaha. Maka harus dikategorikan sebagai piutang lain-lain atau piutang lainnya. Atau sering juga disebut other receivable, atau sering juga disebut non-trade receivable, piutang bukan dagang, ya, atau piutang non dagang. Nah, kemudian ada lagi jenis piutang, ini namanya wesel tagih. Kalau wesel tagih itu berarti janji tertulis. Siapa yang membuat? Yang membuat itu yang berhutang. Jadi bukan saya memberikan pinjaman kepada Lutfi, kemudian saya yang membuatkan wesel, bukan. Saya minjamkan uang kepada Lutfi, yang membuat janji tertulis itu adalah yang berhutang. Tapi diserahkannya wesel itu kepada saya. Ya kan? Sehingga bagi saya itu adalah wesel tagih atau piutang wesel. Bagi Lutfi yang membuat, karena dia yang berhutang kepada saya, maka bagi dia adalah wesel bayar atau hutang wesel. Jadi ingat sekali lagi, wesel tagih itu adalah janji tertulis yang diterima perusahaan dari perusahaan lain yang berhutang. Ya kan? Nah, berdasarkan janji tertulis yang kita terima ini, kita akan menagih sesuai dengan, ya kan, tanggal yang sudah ditetapkan dalam wesel itu, kapan dia akan bayar. Jadi kalau misalnya saya meminjamkan uang kepada Lutfi hari ini tanggal 1 April 2021. Kemudian Lutfi berjanji akan melunasi ini 3 bulan dari tanggal 1 April. Maka kalau kita hitung kapan jatuh temponya. Kalau 1 April dia membuat wesel, kemudian berjanji untuk melunasi 3 bulan dari sejak tanggal 1 April, maka geser 3 bulan dari 1 April. Berarti Mei, Juni, Juli. Ya kan? Mei 1 bulan, Juni 2 bulan, Juli. Berarti jatuh tempo dari wesel ini adalah 1 Juli 2021. Dan saya sebagai yang menerima janji tertulis yang dibuat oleh Lutfi akan menagih. Ya kan? Yang saya dapatkan nanti biasanya lebih besar daripada jumlah yang saya pinjamkan. Kenapa? Karena ada bunga. Ya kan? Jadi biasanya janji tertulis itu, ya kan, perusahaan yang menerima janji tertulis itu akan menagih dan akan mendapatkan sejumlah uang pada masa yang akan datang, yang jumlahnya atau yang nilainya itu adalah sebesar jumlah yang dipinjamkan atau nilai nominal plus dengan bunga. Ya. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan, bagi penerbit wesel yang membuat janji, dia mengakui sebagai wesel bayar atau notes payable. Bagi saya yang menerima wesel tersebut, kenapa saya berhak menerima wesel atau janji itu? Karena saya meminjamkan uang. Maka bagi saya itu adalah wesel tagih. Ya. Kemudian, kalau kita bicara akuntansi, maka kita harus bicara tentang pengakuan. Jadi kalau kamu sekarang harus tahu bahwa akuntansi itu meliputi, ya kan, kalau kita bicara akuntansi, maka kita itu berbicara tentang yang pertama pengakuan. Ya kan? Pengakuan yang pertama itu namanya pengakuan awal. Yang dimaksud pengakuan awalnya apa? Pengakuan saat perolehan. Ya kan? Kapan kita mengakui punya piutang? Itu pertanyaannya. Untuk pengakuan awal, kapan perusahaan kita mengakui punya piutang? Itu namanya pengakuan. Nah, dari ilustrasi yang saya buat ke Lutfi tadi, ya kan, kapan perusahaan saya mengakui punya piutang wesel kepada Lutfi? Maka jawabannya adalah ketika perusahaan saya meminjamkan uang kepada perusahaan Lutfi dan Lutfi telah menyerahkan janji tertulis kepada perusahaan saya. Maka di hari itulah saya mengakui saya punya piutang.
Bagi Lutfi, maka dia mengakui dia memiliki hutang wesel. Kalau kita bicara sekarang, perusahaan saya adalah perusahaan dagang yang menjual barang dagangan kepada perusahaan jual. Maka kapan saya mengakui punya piutang dagang? Ketika saya sudah mengirimkan barang tersebut kepada perusahaan jual. Apa buktinya? Faktur sudah ditandatangani. Itu menandakan bahwa dia sudah menerima barang dari perusahaan saya. Maka di titik itulah saya mengakui saya punya piutang. Ya kan? Biasanya ketika kita mengakui piutang, maka itu sejalan dengan kita mengakui pendapatan atau penjualan. Jadi kamu ya kan selesai memberikan jasa tapi belum dibayar, maka kamu akan mengakui itu sebagai piutang. Debitnya piutang. Kreditnya adalah pendapatan. Kenapa? Karena sudah sah sebagai pendapatan bagi perusahaan kita. Begitu juga dengan ketika saya sudah jual barang dagangan dan barang dagangan saya sudah diterima, walaupun belum dibayar, maka saya akui saya punya piutang dagang. Kreditnya apa? Saya mengakui adanya penjualan. Kenapa saya sudah boleh mengakui penjualan? Karena saya sudah menyerahkan barang dagangan, meskipun belum dibayar, karena kita akrual. Ya. Jadi ini keterangannya, saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Itu maksud yang statement saya tadi. Kemudian dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman, piutang diakui sesuai ketentuan dalam kontrak pinjaman. Ya, kalau untuk di perbankan biasanya dalam bentuk pinjaman yang diberikan itu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pinjaman tersebut. Biasanya juga sama waktu menandatangani. Ya kan? Biasanya kalau kita mengajukan kredit, kita tanda tangan kontrak, kemudian uang udah masuk ke rekening kita. Ya kan? Nah, di titik itu bank mengakui bahwa dia sudah punya pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan. Ingat, pinjaman yang diberikan atau kredit yang diberikan bagi pihak bank adalah aset. Jadi bagi pihak bank, kredit yang diberikan itu adalah aset terbesarnya. Jadi aset terbesar bagi suatu perbankan itu berupa kredit yang diberikan. Ya. Kemudian bagaimana perlakuan kalau dalam kaitannya dengan perolehan piutang itu muncul biaya transaksi. Nah, karena piutang dan pinjaman yang diberikan ini kategorinya adalah kategori di luar dari, kan ingat ya, ada 4 kategori dari aset keuangan. Yang pertama adalah aset keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Kalau untuk kategori yang pertama, kalau ada biaya transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan perolehan aset keuangan kategori ini, maka biaya transaksi itu dicatat secara terpisah sebagai ya kan, misalnya biaya komisi broker. Ya kan? Jadi dia dicatat sebagai terpisah. Dicatat secara terpisah kalau kita aset keuangannya kategori yang pertama, yaitu aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Di luar dari itu, berarti termasuk di dalamnya adalah piutang dan pinjaman yang diberikan. Kalau ada biaya transaksi sehubungan dengan kita memperoleh piutang atau memberikan pinjaman yang diberikan kepada debitur, maka kalau ada biaya transaksi, maka biaya transaksi itu diperlakukan sebagai penambah dari harga perolehan dari piutang atau pinjaman tersebut. Ya. Jadi ingat, kalau dia kategorinya apa dulu aset keuangannya. Kalau dia kategori piutang, maka di sini standar mengatur untuk aset keuangan yang tidak diukur dengan nilai wajar termasuk piutang, pengukuran awal sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi ini. Berarti biaya transaksi itu dijadikan sebagai penambah untuk kita menentukan berapa nilai dari piutang kita. Beda kalau kategori yang pertama tadi saya sebutkan, kategorinya adalah diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Maka kalau ada biaya transaksi, maka biaya transaksinya itu dicatat secara terpisah sebagai beban periode berjalan. Ya kan? Tapi kalau dia kategori selain dari diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, termasuk di dalamnya adalah piutang, maka kalau ada biaya transaksi sehubungan dengan kita memperoleh piutang tersebut, maka biaya transaksi tadi itu dijadikan sebagai bagian dari harga perolehan dari piutang tersebut. Maka di sini katakan
pengukuran awalnya untuk piutang itu adalah sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi tadi. Ya. Apa yang dikatakan biaya transaksi? Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk kita memperoleh piutang tersebut. Maka biaya transaksi itu digabungkan atau ditambahkan, ya kan, ke nilai wajar sehingga kita memperoleh, ya kan, atau mengakui besarnya piutang tadi sebesar harga perolehan plus dengan biaya transaksinya. Lalu bagaimana kalau ada diskon? Nah, ini muncul ketika perusahaan kita adalah perusahaan dagang. Anda ingat lagi materi waktu belajar akuntansi perusahaan dagang. Ya kan, terkadang kita sering memberikan yang namanya diskon. Nah, diskonnya hati-hati juga, kamu harus bedakan. Ada diskon tunai, contohnya kalau kamu pergi ke Matahari, kemudian kamu beli baju, harga bajunya 500.000 tapi diskon 50%. Berarti yang kamu bayarkan kepada kasir itu adalah 250.000. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, jurnal yang kamu buat apa? Kalau kamu kamu jadi pembeli, apakah kamu akan mencatat misalnya baju itu kamu catat akunnya adalah baju sebesar 500.000, kemudian di posisi kredit ada diskon sebesar 250.000 dan kas 250.000, atau kamu catat langsung baju 250.000 kemudian kas 250.000 tanpa mengakui adanya diskon dan mencatat harga perolehan bajunya sebesar nilai bersih. Yang mana kira-kira? Itu namanya diskon tunai. Atau kalau kita bicara pada perusahaan dagang, misalnya kita menjual barang kepada pembeli dalam jumlah partai besar, sehingga kita memberikan yang namanya rabat, ya kan? Karena pembeli tadi membeli barang dari perusahaan kita dalam jumlah yang besar, maka kita beli potongan. Kira-kira gimana? Yang mana yang kamu pilih? Lebih kepada langsung baju dengan nilai 250.000 atau baju 500.000 ada diskon 250 atau potongan harga 250.000 dan kas 250.000. Ini belum yang saya maksud dengan diskon yang hubungannya ketika kita melunasi hutang kita atau kita menerima pembayaran dari pembeli di mana pembeli membayar lebih cepat. Itu lain lagi. Kan waktu Anda belajar siklus akuntansi perusahaan dagang tuh sering tuh perusahaan kita menerima ya kan pelunasan piutang dari pembeli itu pada periode diskon. Misalnya kita memberikan ketetapan bahwa ketika kita menjual barang dagang secara kredit, kita menetapkan syaratnya adalah 2/10 N/30. Artinya pembeli yang membeli barang dari kita itu punya 30 hari untuk menunda pembayarannya. Kalau dia bayar di hari ke-28, kalau 20 saja ya, kalau dia bayarnya misalnya di 8 hari setelah kita menjual atau setelah dia beli, dia bayar hutangnya kepada kita, maka kita akan memberikan yang namanya diskon penjualan. Kenapa kita beri diskon penjualan? Karena dia melunasi hutangnya lebih cepat dari jangka waktu. Kita menetapkan syarat 2/10, ya kan? Berarti kita akan memberikan diskon 2% itu kalau seandainya pembeli tadi melunasi hutangnya kepada perusahaan kita itu dalam jangka waktu 10 hari atau kurang. Ya kan? Kemudian N/30 itu maksudnya apa? Kita menunda, memberikan fasilitas untuk pembeli tadi menunda pembayarannya itu selama 30 hari. Tapi kalau dia bayarnya lewat dari 10 hari, dia nggak dapat diskon. Tapi kalau dia melunasi hutangnya 10 hari atau lebih cepat dari 10 hari, maka dia akan mendapatkan potongan atau diskon 2%. Itu namanya diskon penjualan. Kalau yang saya sebut tadi kita beli baju di Matahari, kan diskon juga. Itu namanya diskon tunai. Nah, saya nanya yang diskon tunai dulu, belum bicara yang diskon penjualan. Nah, kalau kamu jadi pembeli, ketika kamu melakukan pencatatan, anggaplah kamu melakukan pencatatan karena kamu anak akuntansi, setiap transaksi apapun yang terjadi dalam hidup kamu melakukan pencatatan. Nah, kira-kira kamu mencatatnya baju tadi senilai 250.000 atau baju tadi sebesar 500.000 dengan memunculkan adanya diskon.
sebesar 250.000 sehingga kas yang kamu bayarkan adalah 250.000. Atau baju 250.000, kas 250.000 tanpa memunculkan diskon. Ayo. Saya rasa masih memunculkan diskon, Pak. Alasannya apa? Untuk apa bagi kamu memunculkan diskon itu? Ya. Kalau Yolita, Pak, langsung, Pak. Baju seharga 250. Langsung ya. Jadi untuk kasus yang diskon tunai seperti ini, yang kayak kasus beli baju ada diskon di Matahari, biasanya kita langsung mencatat sebesar nilai bersih. Jadi kalau kita misalnya memang membayarnya 250 ke kasir, ya sudah kita catat sebesar 250. Ya kan, beda dengan kasus kalau dia adalah diskon penjualan. Nah, kalau diskon penjualan tadi, diskon penjualan ini diberikan ketika ya kan kita menerima uang atau pembeli melunasi hutangnya dalam jangka waktu lebih cepat daripada 10 hari ya kan dari sejak tanggal penjualan. Maka kita berikan potongan misalnya 2%. Kalau kesepakatannya 2/10 N/30. Berarti kalau seandainya saya menjualnya tanggal 1 April 2021 kepada Yolita, kemudian baru tanggal 8 April Yolita udah bayar. Maka Yolita akan bayar hutangnya kepada saya tidak sebesar jumlah penjualan yang saya lakukan ke Yolita di tanggal 1 April. Misalnya saya jual ke Yolita itu adalah nilainya 10 juta. Maka yang dibayar oleh Yolita kepada saya itu tidak sebesar 10 juta. Kenapa? Karena dia melunasi itu lebih cepat, bukan lebih cepat ya, dia melunasi hutangnya dalam periode diskon. Di mana periode diskonnya adalah 10 hari. Ya kan? Maksimal 10 hari sejak tanggal penjualan. Ternyata dia bayar di hari ke-8. Maka Yolita akan mendapat potongan 2%. Berarti yang dibayarkan oleh Yolita adalah 98% kali 10 juta. Berarti 9.800.000. Betul ya? 9.800.000. Sedangkan 200.000 akan dicatat oleh Yolita itu sebagai diskon pembelian. Jadi jurnalnya kalau siapa dulu nih? Kalau versinya saya sebagai penjual, maka saya akan mencatat ketika Yolita membayar pada tanggal 8 April itu saya akan mendebit kas. Kas yang saya terima 9.800.000. Saya akan mendebit lagi diskon penjualan bagi perusahaan saya itu namanya diskon penjualan sebesar 200.000 dan saya akan menghapus piutang yang saya miliki. Kapan saya punya piutang? Waktu tanggal 1 April. Kenapa saya punya piutang kepada Yolita? Karena saya sudah menyerahkan barang kepada Yolita, tapi di tanggal 1 April Yolita belum bayar karena dia membeli secara kredit. Maka saya punya piutang sebelumnya di tanggal 1 April. Sekarang karena Yolita sudah melunasi, maka saya hapuskan piutang yang saya miliki tadi. Sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Sedangkan bagi Yolita, ya kan, apa jurnal yang dibuatnya ketika tanggal 8 April? Maka tanggal 1 April Yolita tuh punya hutang, namanya hutang dagang sebesar 10 juta. Di tanggal 8 April Yolita melunasi hutang dagang tersebut sebesar 10 juta. Hutang dagangnya dilunasi sebesar 10 juta. Jadi debitnya yang dicatat oleh perusahaan Yolita, dia akan mendebit hutang dagangnya, artinya hutang dagangnya itu dihapuskan atau berkurang sebesar 10 juta. Kemudian Yolita akan mencatat adanya diskon pembelian karena dalam hal ini Yolita bertindak sebagai pembeli, maka dia mencatat 200.000 tadi sebagai diskon pembelian sebesar 200.000 rupiah. Kemudian kas yang diserahkan Yolita untuk membayar hutangnya bukan 10 juta, tapi hanya 9.800.000. Karena dia membayar pada periode diskon. Tapi kalau Yolita melunasinya tanggal 15 April, maka jurnal waktu tanggal 8 April yang dicatat oleh Yolita adalah utang dagang 10 juta, kas 10 juta. Tanpa ada pengakuan diskon pembelian. Bagi perusahaan saya sebagai penjual, maka saya akan catat kas 10 juta pada piutang sebesar 10 juta. Itu kalau dilunasinya lewat dari 10 hari sejak tanggal pembelian atau penjualan. Nah, khusus untuk masalah diskon penjualan, kalau Anda memiliki buku, itu ada contoh di mana ada dua metode. Metode bruto dan metode neto. Yang lazim digunakan itu adalah metode bruto, seperti yang diajarkan atau diilustrasikan barusan.
Jadi saya mengilustrasikan yang barusan itu adalah ilustrasi dengan menggunakan metode bruto. Tapi kalau metode neto lain lagi. Di mana letak perbedaannya kalau saya menggunakan metode neto? Maka kalau metode bruto saya langsung perbandingkan ya. Yang saya perbandingkan adalah pencatatan dari sisi saya karena kita bicara piutang, bukan bicara hutang. Jadi pencatatan yang dilakukan perusahaan saya kalau menggunakan metode bruto, maka tanggal 1 April dia akan mencatat debitnya adalah piutang, kreditnya adalah penjualan sebesar 10 juta. Itu kalau menggunakan metode bruto di tanggal 1 April. Ingat ya, transaksi 1 Aprilnya adalah perusahaan saya menjual barang dagangan kepada perusahaan Yolita dengan nilai 10 juta, syaratnya 2/10 N/30. Itu transaksinya. Nah, tanggal 1 April 2021, jurnal yang dibuat oleh perusahaan saya kalau menggunakan metode bruto adalah piutang 10 juta pada penjualan sebesar 10 juta. Lalu kalau saya menggunakan metode neto, apa bedanya jurnalnya? Nah, kalau menggunakan metode neto, saya mengasumsikan bahwa potongan ini atau diskon ini akan diambil oleh perusahaan Yolita. Jadi saya asumsikan bahwa diskon ini akan diambil oleh perusahaan Yolita. Maka waktu tanggal 1 April, saya akan mencatat ya kan, debitnya itu piutang, tapi nilainya bukan 10 juta. Tapi saya catat sebesar nilai bersihnya. Karena saya mengasumsikan piutang ini diambil dulu. Potongan ini diambil oleh perusahaan Yolita. Maka jurnal yang saya buat kalau saya pakai metode neto, piutang saya debitkan sebesar 9.800.000. Penjualan saya penjualan saya kreditkan sebesar 9.800.000. Itu bedanya antara neto dan bruto. Makanya saya bilang yang familiar bagi Anda adalah yang bruto. Ya kan? Anda tidak familiar dengan pencatatan dengan metode neto seperti itu. Itu tanggal 1 April. Kemudian jurnal tanggal, misalnya Yolita melunasi hutangnya tanggal 8 April atau membayar pada periode diskon. Apa jurnal yang dibuat oleh perusahaan saya? Ketika ya kan perusahaan Yolita melunasi hutangnya pada periode diskon, tapi pencatatan oleh perusahaan saya tanggal 8 April. Maka akan dicatat jurnalnya, debitnya perusahaan saya menerima kas. Kas yang diterima adalah 9.800.000. Kemudian saya mengakui adanya diskon penjualan yang saya berikan di posisi debit sebesar 200.000. Dan piutang dihapuskan di posisi kredit sebesar 10 juta. Itu kalau menggunakan metode bruto di tanggal 8 April. Lalu bagaimana dengan metode neto di tanggal 8 April? Maka jurnalnya, kita menerima kas dari perusahaan Yolita, perusahaan saya menerima kas dari perusahaan Yolita, itu 9.800.000. Kemudian kreditnya adalah piutang, dihapus sebesar 9.800.000. Tidak ada muncul diskon penjualan. Kenapa tidak dimunculkan diskon penjualannya? Karena saya mencatat waktu di tanggal 1 April, pada saat menggunakan metode neto, saya mencatat piutang yang saya akui itu sudah sebesar nilai bersih. Jadi waktu kita menerima di tanggal 8 April, tidak ada saya mengakui adanya diskon penjualan. Saya membuat jurnal tanggal 8 April kalau menggunakan metode neto, kas 9.800.000, piutang saya hapuskan sebesar 9.800.000 tanpa munculkan diskon. Itu kalau menggunakan metode neto di tanggal 8 April. Bagaimana kalau Yolita tidak membayar pada tanggal 8, tapi dia melunasi di tanggal 15? Berarti lewat dari atau di luar dari periode diskon. Apa jurnal yang dibuat oleh perusahaan saya tanggal 15 April? Ketika Yolita melunasi hutangnya pada tanggal 15 April. Maka jurnal yang saya buat, debitnya kas, berarti kas yang saya terima dari Yolita bukan 9.800.000, tapi 10 juta. Ya. Kemudian kreditnya piutang saya hapuskan sebesar 10 juta di posisi kredit. Nah, muncul kebingungan kamu. Kalau tanggal 15 April kalau menggunakan metode neto jadi apa, Pak? Soalnya uang yang kita terima itu bukannya 9.800.000, tapi 10 juta kan?
Karena Yolita bayarnya 10 juta. Saya nggak ngasih dia diskon. Karena udah lewat dari 10 hari. Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan saya di tanggal 15 April, kalau menggunakan metode neto, saya akan mendebit kas sebesar uang yang saya terima, yaitu sebesar 10 juta. Kemudian piutangnya yang saya hapuskan, itu sebesar waktu saya catat di awal tadi. Yang saya catat waktu metode neto berapa piutang saya? 9.800.000 kan? Maka yang saya hapuskan di tanggal 15 April 9.800.000. Nah, tidak balance, Pak, antara debit dan kredit. Maka pasti ada akun di posisi kredit satu lagi. Nah, saya nggak tahu di buku ini dia menggunakan apa, karena banyak versi. Ada yang namanya diakui sebagai pendapatan lain-lain. Ada juga yang diakui sebagai diskon yang diabaikan. Kalau di sini apa ya? Kalau di buku Kiso yang bahasa Inggris itu dia menyebutnya itu adalah self discount forfeited. Forfeited itu artinya diabaikan. Kalau di sini dia menggunakan akun. Kalau Anda yang punya buku silakan Anda lihat. Itu ada contohnya di buku di halaman 209. Dia menyebutnya diskon penjualan hangus. Jadi nama akunnya itu adalah diskon penjualan hangus. Berarti menerjemahkan dari buku, kalau buku Kiso yang bahasa Inggris dia sebutnya sales discount forfeited. Forfeited itu artinya diabaikan. Kalau di sini dia menggunakan akun diskon penjualan hangus. Boleh juga kamu menggunakan langsung dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Itu boleh juga. Kalau di buku kita dia menggunakan nama akunnya diskon penjualan hangus. Dicatat pada posisi kredit sebesar 200.000. Ya. Itu terkait dengan diskon penjualan. Ada 2 metode, yaitu bruto dan metode neto. Yang lazim kita gunakan adalah menggunakan metode bruto. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin nanya, Pak. Ya, silakan. Yang soal usaha fotokopi tadi, Pak. Ya, betul. Silakan. Nah, kan perjanjian itu diserahkan nota ya, Pak? Ya, waktu kan kita udah selesai memberikan jasa fotokopi. Biasanya Ya. kan kamu datang. Misalnya kamu yang memfotokopi ke perusahaan saya atau usaha fotokopi saya datang. Kamu tanya, udah selesai nggak fotokopian buku tadi yang kamu udah serahkan seminggu yang lalu? Saya jawab sudah. Berapa nilainya? 500.000 kan? Kemudian saya buatkan nota kan? Berharap kan kamu bayar. Iya. Nah, ternyata kan kamu bilang, karena kita udah kenal, jadi kamu bilang, uang saya baru ada 100.000, Pak. Kemudian saya terima uang 100.000 itu. Maka di dalam nota itu saya buat yang menjadi hutang atau belum bayarnya 400.000. Untuk menjadi bukti bahwa kamu mengakui punya hutang ke saya 400.000, maka harusnya di nota itu kamu memberi apa ya? Kamu minta saya minta kamu untuk menandatangani. Dibuat di nota itu ada tanda tangan kamu. Nah, dari tanda tangan kamu itu mengiyakan bahwa kamu punya hutang kepada usaha fotokopi saya 400.000. Karena baru bayar 100.000 dari nilai jasa fotokopi yang 500.000. Ya kan? Nah, sehingga apa jurnal yang saya buat ketika saya sudah menyelesaikan jasa fotokopi 500.000, baru dibayar 100.000, sisanya belum dibayarkan. Maka bagi perusahaan saya atau bagi usaha fotokopi saya akan mendebit kas sebesar 100.000 sesuai uang yang saya terima dari kamu. Kemudian yang 400.000-nya saya akui sebagai hutang. Ya kan? Sedangkan yang di posisi kredit saya mengakui itu sebagai pendapatan jasa sebesar 500.000. Nah, itu tadi saya mengilustrasikan supaya jelas bahwa piutang itu walaupun sesederhana dari usaha fotokopi, tapi dasarnya kontrak. Kita kan kadang-kadang melupakan itu. Saya udah udah selesai memberikan jasa fotokopi, kamu datang ambil buku, nah tinggal dikasih. Kemudian cuma sebatas omongan, ini masih sisa ya uangnya, kamu belum bayar. Ya kan? Itu kan berarti melanggar definisi dari piutang sebagai aset keuangan yang dasarnya adalah kontrak. Kita kan bicara sekarang tuh idealnya.
bukan praktik yang terjadi di masyarakat tidak seperti itu, berarti itu tidak ideal. Kita tuh bicara harusnya kita menjalankan sesuatu itu harus secara ideal. Harusnya kalau kamu punya usaha fotokopi yang dihadapkan pada transaksi seperti ini, maka seperti yang saya ajarkan tadi, nota itu harus rangkap 2. Jangan satu rangkap. Kalau satu rangkap kamu serahkan kepada dia, maka nggak ada bukti kamu. Makanya nota itu harus punya salinan. Makanya belilah nota yang punya salinan warna merah dan warna kuning. Kemudian ditekan, nuliskan itu supaya dia tembus kedua salinan yang di bawah. Yang putih kamu serahkan kepada si pembeli tadi. Tapi kamu punya salinan, di situ nampak bubuhan tanda tangan dari punya kamu. Atau kalau kamu mau ngasih yang salinan, silahkan aja. Karena kita yang lebih butuh yang punya kekuatan untuk menagih, yang butuh untuk menagih tadi kan kita. Maka yang putih kita tinggalkan, karena yang putih itu biasanya yang lebih jelas kan. Nah, yang salinan itu serahkan kepada si pelanggan kita tadi. Maka saya tuh mengajarkan supaya kamu tahu bahwa menjalankan suatu usaha itu menjalankan usaha itu nggak perlu tidak cukup hanya azas kepercayaan. Karena ini bisnis dan orang yang bertransaksi dengan kita itu bisa mangkir. Dan kamu ketika kamu menagih, orang itu bilang nggak ada bukti. Kapan saya berhutang kepada perusahaan Anda? Makanya saya ngajarkan sekarang, walaupun sebenarnya idealnya kita hanya bicara tentang bagaimana proses akuntansinya, tapi saya juga mengajarkan secara internal kontrolnya. Ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Yang nanya tadi? Izin Pak nanya Kak. Ya, silakan. Kalau saldo normal dari diskon itu gimana Pak? Sama pengaruhnya ke laporan laba rugi? Oke, kalau diskon penjualan, maka saldo normal itu adalah di debit. Penjualan itu saldo normalnya kredit. Ketika Anda menghitung penjualan bersih dalam laporan laba rugi, maka sales diskon itu adalah pengurang dari penjualan. Jadi kalau Anda lihat laporan laba rugi, di situ ada penjualan sebesar penjualan kotornya, kemudian ternyata ada sales diskon. Misalnya penjualannya adalah 100 juta. Ada sales diskon misalnya sebesar 5 juta. Maka Anda menghitung berapa penjualan bersih Anda untuk periode tersebut, maka penjualan tadi yang 100 juta, kurangkan dengan sales diskonnya 5 juta, maka penjualan bersihnya 95 juta. Maka sales diskon itu adalah perlakuannya sebagai pengurang dari akun penjualan. Gimana? Yang bertanya tadi siapa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Pak. Udah Pak. Silakan yang lain. Saya tadi harusnya memfoto dulu buku yang jadi pegangan kita karena saya yakin bahwa kalian sebagian itu pasti tidak memiliki buku. Jadi ketika saya mencontohkan yang ada di buku daripada kalian nggak pegang apa-apa, kebetulan PPT-nya memang hanya menjelaskan tentang konsep. Sedangkan untuk contoh dia cuma dibuat di sini, dapat diacu dalam buku. Nah, ketika saya menjelaskan contoh yang ada di buku, kalau hanya sebagian yang memiliki buku, saya malas. Karena yang lain tuh pelangak-pelongo aja. Nah, tadi maunya saya memfoto, men-scan kamera, ya kan, materi di buku ini untuk saya tampilkan. Jadi walaupun Anda masih ada yang mungkin tidak punya kesempatan untuk ke Bengkulu untuk meminjam ke perpus, kemudian masih bisa lihat tampilan di dalam share screen saya, sehingga masih bisa mengikuti. Nah, ini karena saya nggak sempat tadi. Jadi nanti kalau mau ya kan silakan Anda mempelajari contoh-contoh tadi. Terutama ini udah menyangkut nanti yang paling banyak itu adalah contoh berkaitan dengan pinjaman yang diberikan. Ya. Oke, saya lanjutkan sekarang pengukuran setelah perolehan. Maaf Bapak, Kenapa? ingin nanya lagi Pak. Iya, silakan. Terkait tadi kan ada metode bruto sama neto kan Pak ya. Nah, yang neto tadi menyatakan bahwa mengasumsikan bahwa pembeli itu pelanggan tadi bakal mengambil potongan tadi Pak ya. Betul. Nah, jika terjadi pelanggan tadi tidak mengambil potongan, apakah masih bisa diterapkan metode netonya Pak?
Ya nggak masalah. Makanya muncul ketika dia tidak mengambil atau tidak melunasi pada periode diskon seperti contoh tanggal 15 April tadi, muncul akun yang kita akui namanya diskon penjualan yang hangus. Nah, perlakuan diskon penjualan yang hangus itu mirip kayak kita mengakui itu sebagai pendapatan lain-lain. Maka dia munculnya di saldonya di sebelah kredit. Beda ya, diskon penjualan hangus dengan diskon penjualan itu beda. Jangan kamu samakan saldo normalnya. Diskon penjualan hangus itu di beberapa literatur dia akan dilaporkan itu sebagai pendapatan lain-lain. Kenapa diakui sebagai pendapatan lain-lain? Ingat ya, kita sekarang bicaranya akrual. Ya kan, dalam akrual basis itu, ya kan, bukan berarti kita mengakui pendapatan harus ada uang yang kita terima. Ya kan? Nah, diskon penjualan yang hangus itu mirip kayak pendapatan lain-lain. Kenapa? Karena kita sudah mengakui waktu kita menjual, di mana penjualan kita itu kita catat sebesar nilai bersih karena diasumsikan pembeli itu mengambil diskon. Ya kan? Maka kita mencatat waktu tanggal 1 April kan piutang pada penjualan 9.800.000. Tidak tahunya pembeli tadi tidak membayar pada periode diskon. Maka kas yang kita terima kan 10 juta. Tapi piutang yang kita hapuskan nggak mungkin kamu tiba-tiba munculkan, Pak, berarti piutang kita munculkannya 10 juta. Itu namanya tidak match. Kenapa? Karena di awal kamu catat piutang kamu 9.800.000. Maka tetap piutang harus kamu hapuskan 9.800.000. Kan tidak seimbang nih. Karena kas yang kamu terima 10 juta, sedangkan piutang yang kamu hapuskan 9.800.000. Maka pasti ada akun yang harus kamu munculkan. Nah, akun ini kalau di buku ini namanya diskon penjualan yang hangus. Ada yang mengakui ini sebagai pendapatan lain-lain. Atau pendapatan dari piutang yang pendapatan dari diskon yang diabaikan, boleh juga. Makanya dia saldonya di kredit. Di kredit itu untuk menunjukkan dia adalah pendapatan. Itu ya, Fadil. Jadi nggak masalah, akuntansi itu dia memberikan pilihan metode itu langsung lengkap dengan alternatifnya. Bagaimana kalau dia tidak membayar pada periode diskon? Apa jurnal yang dibuat oleh perusahaan kita sebagai yang memiliki piutang? Sudah diberikan. Berarti munculkan yang namanya pendapatan dari diskon yang diabaikan. Boleh. Ya kan? Nah, itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita masuk sekarang setelah kita bicara tentang pengakuan saat perolehan, kemudian pengukuran pada saat perolehan, maka kita sekarang muncul sebagai pengukuran setelah perolehan. Jadi bedakan antara pengukuran saat perolehan dengan pengukuran setelah perolehan. Pengukuran setelah perolehan ini nama lainnya adalah penilaian. Kalau bicara tentang penilaian itu adalah bicara tentang berapa nilai dari piutang atau berapa nilai dari pinjaman yang diberikan yang akan kita sajikan dalam laporan keuangan. Itu yang dimaksud dengan pengukuran setelah perolehan. Nama lainnya adalah penilaian. Nah, waktu Anda belajar di pengantar akuntansi, maka di situ disebutkan piutang, ya kan, khususnya piutang yang sifatnya adalah piutang lancar atau piutang yang masuk kategori aset lancar, maka di situ disebutkan penilaiannya adalah berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ya kan? Makanya kamu mengenal yang namanya ada cadangan piutang tidak tertagih. Ya kan? Kenapa? Karena kita mau menyajikan nilai piutang kita dalam laporan posisi keuangan itu harus sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kita sadar bahwa kita memiliki piutang itu berhubungan dengan perusahaan lain. Dan kita harus tahu bahwa ada kemungkinan yang berhutang kepada kita itu menghadapi kesulitan keuangan. Artinya, kamu harus menyadari bahwa piutang yang kamu miliki itu tidak sepenuhnya dapat kamu tagih sebesar itu. Saya punya piutang 100 juta. Saya sadar bahwa tidak mungkin 100 juta ini bisa tertagih semua. Kenapa? Karena saya punya piutang itu hubungannya dengan perusahaan lain, yaitu orang yang berhutang atau perusahaan yang berhutang. Persoalannya, kondisi keuangan dari perusahaan yang berhutang itu bisa jadi perusahaan itu sudah dinyatakan bangkrut. Ya kan, dinyatakan pailit. Otomatis piutang yang saya miliki kepada perusahaan tadi itu tidak akan tertagih. Ya kan? Makanya akuntansi ya kan? Itu
mengatakan bahwa piutang dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih dari piutang yang dapat direalisasikan itu dihitung dari nilai piutang yang kita miliki dikurang dengan cadangan piutang tidak tertagih. Itu cara menghitung atau cara menentukan berapa nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Yaitu piutang yang kita miliki dikurang dengan cadangan piutang tidak tertagih yang kita tetapkan. Contoh, saya memiliki piutang tadi 100 juta, kemudian saya menetapkan berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya bahwa ya kan 2% dari piutang yang saya miliki itu tidak akan tertagih. Maka saya tetapkan cadangan piutang tidak tertagihnya adalah 2% dari nilai piutang yang saya miliki. Berarti berapa? 2% atau 1% aja lah. 1% dari 100 juta. Kalau 10% berarti 10 juta. Berarti kalau 1% berarti 1 juta. Maka saya sajikan piutang saya 100 juta, cadangan piutang tidak tertagih 1 juta. Berarti nilai bersih yang dapat direalisasikan dari piutang yang saya miliki yang nilainya 100 juta itu adalah 99 juta. Harus disajikan seperti itu sehingga orang tahu walaupun kita punya piutang 100 juta, tapi kita ya kan menyadari bahwa tidak semua yang 100 juta ini akan tertagih. Maka kita tentukan cadangan piutang tidak tertagihnya 1 juta. Oh, berarti nilai bersih yang dapat direalisasikan dari piutang yang dimiliki perusahaan ini adalah 99 juta. Kalau kamu lihat penyajiannya dalam laporan posisi keuangan, biasanya piutang ini akan disajikan sebesar nilai bersih, langsung sebesar nilai bersih. Untuk mengetahui berapa cadangan piutang tidak tertagihnya, kamu telusuri ke catatan atas laporan keuangan di bagian penjelasan akun-akun. Karena biasanya dia tidak menyebutkan berapa cadangannya, tapi langsung dia buat itu piutang kepada pihak ketiga disajikan sebesar nilai bersihnya. Maka yang dimunculkan itu langsung nilai bersih. Kalau dia munculkan kata-kata nilai bersih, berarti di situ sudah termasuk ya kan adanya cadangan piutang tidak tertagih yang dijadikan sebagai pengurang. Tapi berapa besarnya cadangan piutang tidak tertagih itu bisa kamu lihat dalam catatan atas laporan keuangan. Karena tidak semua perusahaan menyajikan secara gamblang berapa cadangan piutang tidak tertagih. Langsung dia catat berapa nilai piutang bersihnya. Jadi kalau dia sebutkan nilai piutang bersih, berarti kamu harus tahu, oh berarti ini ada pengurangnya, yaitu dari cadangan piutang tidak tertagih. Standar akuntansi keuangan kita terkait dengan akuntansi piutang tidak tertagih ini, dia ya kan yang disarankan atau yang disyaratkan itu harus menggunakan metode cadangan. Tidak boleh metode penghapusan langsung. Jadi kamu ingat lagi materi waktu belajar piutang, ada 2 metode terkait dengan akuntansi piutang tidak tertagih. Yaitu metode penghapusan langsung atau bahasa Inggrisnya direct write-off dan metode cadangan atau bahasa Inggrisnya allowance method. Yang diperkenankan dalam standar akuntansi adalah metode allowance atau metode cadangan. Ya. Nah, lain halnya kalau kita bicara untuk piutang yaitu yang berupa piutang wesel jangka panjang ataupun pinjaman yang diberikan. Nah, kalau untuk ini maka kita mengacu ke sini. Bahwa piutang yang kategorinya tadi piutang wesel jangka panjang atau pinjaman yang diberikan, itu kita menggunakan pengukuran setelah perolehannya berdasarkan biaya amortisasi, biaya perolehan yang diamortisasi. Nah, di sini. Jadi loan and receivable, tapi ingat ya, receivable yang dimaksud di sini adalah receivable yang kategorinya adalah receivable jangka panjang. Misalnya piutang wesel jangka panjang. Kalau loan itu rata-rata adalah jangka panjang. Pinjaman yang diberikan bank itu biasanya 4 tahun, 5 tahun. Maka untuk loan and receivable itu diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan bunga efektif sebagai dasar untuk amortisasi. Tapi kalau piutang-piutang biasa seperti piutang usaha, piutang dagang, maka penyajiannya atau penilaiannya tadi seperti yang saya jelaskan. Dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ya. Biaya perolehan yang diamortisasi itu ya sebenarnya nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ya kan? Nah, contoh yang ada di buku ini lebih pada contoh untuk pinjaman yang diberikan. Bukan lagi contoh terkait dengan piutang-piutang yang kamu jumpai ketika kamu bicara materi piutang waktu pengantar akuntansi.
Coba kamu perhatikan di buku itu. Semua contohnya itu rata-rata adalah pinjaman yang diberikan. Nah, saya tidak bisa menjelaskan karena saya nggak sempat memfoto tadi. Men-scan kamerakan. Kalau scan kameranya sudah jadi tadi, saya share, kemudian saya akan jelaskan. Nah, kemudian ini yang sebagai tambahan materi yang tidak kamu jumpai pada saat kamu belajar pengantar akuntansi. Namanya penurunan nilai. Khususnya bicara tentang penurunan nilai aset yang nilai aset dalam hal ini adalah nilai dari piutang. Ya. Piutang pada setiap tanggal pelaporan harus kita evaluasi apakah terdapat bukti objektif tidak bahwa piutang yang kita miliki itu telah mengalami penurunan nilai. Apa indikasi bahwa piutang yang kita miliki itu mengalami penurunan nilai? Bisa jadi seperti ini. Sampai dengan tanggal seharusnya jatuh tempo, piutang ini ternyata belum juga dilunasi oleh yang berhutang kepada kita. Itu indikasi juga. Kemudian bunga dan pokok tertunggak dalam beberapa kali termin pembayaran. Biasanya, misalnya, kewajiban kalau bayar angsuran itu kan termasuk angsuran pokok dan angsuran bunga. Nah, masalahnya terkadang yang berhutang itu hanya membayar angsuran pokoknya aja. Bunga itu tertunggak. Atau malah kedua-duanya. Bunga dan pokok itu tertunggak. Misalnya Fadil itu minjam atau mengajukan kredit. Ya kan? Atau mengambil kredit di bank saya. Ya kan? Setiap bulan dia harus bayar angsuran 1.500.000. Angsuran 1.500.000 itu di dalamnya ada angsuran pokok hutang dan angsuran bunga. Nah, selama 3 bulan terakhir terjadilah yang namanya penundaan atau nunggak bayar angsuran tadi. Itu udah indikasi bahwa piutang yang saya miliki itu mengalami penurunan nilai. Ya. Kemudian pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran. Nah, ini dari sisi saya. Saya sering kali memberikan kelonggaran-kelonggaran. Sebagai pihak bank, saya sering memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Fadil. Ya kan, itu sudah indikasi bahwa saya memiliki pinjaman yang diberikan, itu nilainya pasti ada indikasi mengalami penurunan nilai. Atau yang lebih ekstrim lagi, peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan. Fadil itu dinyatakan bangkrut. Semua asetnya sudah dijual. Ternyata aset yang dijual tadi, hasilnya, uangnya tadi, untuk menutupi hutang lain aja nggak selesai. Nggak cukup untuk menutupi hutang yang lain. Ya kan? Pas untuk giliran hutang dia kepada bank saya, nggak punya lagi. Ya kan? Itu bisa juga indikasi penurunan nilai. Memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar pihak peminjam akan menurun. Inilah situasi yang terjadi di Indonesia sekarang. Makanya pemerintah itu membuat kebijakan, misalnya relaksasi, ya kan, pinjaman. Dibuat 3 bulan pada masa-masa COVID di awal itu, ketika situasi betul-betul masih sangat ekstrim pembatasannya, sehingga usaha itu penerimaan dari hasil yang diperoleh dari setiap perusahaan atau setiap usaha itu turun drastis, maka pemerintah membuat kebijakan relaksasi. Jadi biarkan 3 bulan tidak membayar angsuran. Atau ya kan pemerintah menetapkan adanya penurunan tingkat bunga. Jadi bunga yang disepakati kemarin sekian persen, kemudian minta pihak bank untuk menurunkan sehingga jumlah angsuran yang dibayarkan dari si peminjam kepada pihak bank itu lebih rendah. Atau apalagi bentuk relaksasinya yang dilakukan. Misalnya kalau bentuk misalnya kayak sekarang itu UKM itu dikasih insentif. Ya kan? Uang misalnya 2.400.000. Ya kan? Untuk menyelamatkan usaha mereka ini. Kalau terbukti bahwa punya usaha fiktif, maka itu diakui sebagai pinjaman. Misalnya Rian, Fadil, Dani, itu masing-masing mengklaim punya usaha yang terdampak COVID. Ternyata pas ditelusuri, usahanya Dani itu nggak ada. Dia mengambil foto dari usaha keluarganya yang lain, kemudian mengajukan. Jadi pas ditelusuri, ternyata Dani itu tidak punya usaha. Maka uang yang sudah diterima oleh Dani tadi dianggap sebagai pinjaman. Tapi kalau dia memang punya usaha, maka itu dianggap sebagai insentif. Udah, itu tidak perlu diganti, tidak perlu dibayar. Langsung dapat 2.400.000. Itu sebagai bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah dalam situasi COVID ini supaya perekonomian itu tetap kalaupun turun itu tidak terlalu drastis penurunannya sampai ke resesi. Jadi dijaga. Ya kan? Maka sebenarnya kamu terlepas dari COVID ini
sebagai konspirasi atau segala macam menurut kamu, kamu harus mengkaji masalah ini dari ilmu yang lain. Ya kan? Dari ilmu sisi makroekonomi. Bisa kamu mempelajari tentang kebijakan pemerintah. Ya kan? Jangan kamu hanya mengkritisi pemerintah, tapi tidak bisa kamu mengkaji. Ya kan? Ini kan banyak tuh yang menyebutkan, oh selama anggaran COVID masih bisa ditarik, maka COVID ini tidak pernah akan selesai. Karena orang akan memanfaatkan ini untuk menarik keuntungan. Ya kan? Nah, kalau kita sebagai mahasiswa itu kita mengkajinya secara ilmiah. Jangan kamu sama kayak netizen-netizen yang tidak belajar secara ekonomi. Kamu itu anak ekonomi. Ya kan? Malu ketika ngomong sebagai kapasitas yang kamu sebagai lulusan atau sebagai mahasiswa ekonomi, tapi ngomongnya itu nggak seperti anak ekonomi. Ya kan? Nah, ini mungkin kalau kamu belajar di makro kemarin, ya kan? Mungkin ini ada isu ini dilontarkan oleh dosen yang ngajar pengantar ekonomi makro. Karena ini kajiannya makroekonomi, bukan mikro. Kalau mikro itu kan kajiannya perusahaan. Ada juga sih mungkin kajiannya secara mikro karena perusahaan terdampak kan, tapi kalau terkait dengan kebijakan pemerintah itu adalah bagiannya ilmu ekonomi makro. Atau kalau sini apa? Pengantar ekonomi pembangunan ya, PEP ya. Sekarang tuh belajarnya semester 2 ya. Yang hubungannya dengan ya pengantar ekonomi pembangunan kan, PEP kan? Iya, Pak. Nggak tahu saya kayaknya agak jauh lah, nggak belajar tentang itu ya mungkin ya. Atau dosennya nggak pernah Zoom ya? Iya, Pak. Nah iyalah, apa yang mau dipelajari? Ya. Nah, paling ekstrimnya penurunan nilai adalah ketika piutang itu dihapuskan. Ya kan? Piutang itu terhapus, itu kondisi paling ekstrim bahwa piutang kita itu sudah mengalami penurunan nilai. Ya kan? Oke, sekarang, nah masalahnya contoh-contohnya juga semua ada di buku nih. Ntar ya, saya ambil cas dulu. Nah, saya kasih aja ilustrasi sederhana bahwa kenapa piutang yang kita miliki itu bisa mengalami penurunan nilai. Contoh, kayaknya saya pernah menyampaikan inilah, ya. Jadi misalnya saya meminjamkan uang kepada Fadil itu di 5 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum dilunasi. Saya meminjamkan uang kepada Fadil 5 tahun yang lalu itu sebesar misalnya 10 juta. Ya kan, sampai sekarang masih sebagai piutang bagi perusahaan saya karena belum dilunasi oleh Fadil. Nah, sebenarnya nanti setelah misalnya saya memperkirakan 2 tahun ya kan yang akan datang saya menerima pembayaran dari Fadil. Karena saya menerapkan prinsip yang namanya anti riba, maka saya meminjamkan uang kepada Fadil itu nggak ada pernah saya patok berapa bunga. Artinya Fadil bayar 2 tahun lagi, berarti totalnya dari sejak saya minjamkan 5 tahun yang lalu, kemudian baru akan dibayar oleh Fadil 2 tahun dari sekarang, berarti 7 tahun dong totalnya kan. 7 tahun Fadil menunda pelunasannya. Padahal perjanjiannya kemarin itu 10 juta itu dibayarnya dalam jangka waktu 4 bulan. Tapi ini udah tertunda 7 tahun. Waktu dibayar oleh Fadil, pasti Fadil tetap nyerahkan. Nih Pak, utang saya kemarin maaf ya Pak, sampai 7 tahun ini 10 juta. Ya kan? Nah sebenarnya sejak saya menyusun laporan keuangan di 5 tahun yang lalu, misalnya di jangan kan 5 tahun yang lalu, yang saya minjamkan, saya tentukan aja waktunya. Misalnya saya minjamkan uang ke Fadil itu di tanggal 1 Januari 2016. Ya kan, sebesar 10 juta. Waktu saya nyusun laporan keuangan 31 Desember 2016, piutang saya itu udah berumur 1 tahun. Kalaupun dibayar oleh Fadil pada saat 31 Desember 2016 10 juta, sebenarnya nilai uang 10 juta di 31 Desember 2016 dibandingkan dengan uang yang saya pinjamkan 1 Januari 2016 itu lebih kecil. Apalagi sekarang sampai di 31 Desember 2020 kemarin.
Karena saya tidak menetapkan adanya bunga tadi kan berarti kan 10 juta yang akan saya terima dari Fadil. Waktu saya menyusun laporan keuangan 31 Desember 2020, kalau seandainya dibayar oleh Fadil di tanggal itu, yang saya terima tetap 10 juta. 10 juta di 31 Desember 2020 dibandingkan 1 Januari saya memberikan uang kepada Fadil 10 juta, itu nilainya udah jauh turun. Walaupun tetap saya terima uang itu, tapi sebenarnya telah terjadi penurunan nilai. Ya kan? Nah, kamu harus memahaminya itu sampai seperti itu. Jangan hanya sekedar, Pak, nggak adalah penurunan nilai. Orang Bapak tetap terima kok 10 juta. Nah, kamu nggak ada guna kamu belajar tentang time value of money. Ya kan? Jadi kalau dipikir kenapa harus ada bunga ketika kita meminjam uang itu? Karena tadi kita meminjam uang itu kan menunda pembayaran. Nah, ya kan? Jadi konsekuensinya apa? Yang kita akan bayarkan nanti ke depannya ya harus lebih besar. Karena kalau tetap sama, ya rugi orang yang meminjamkan. Nah, sekarang kesalahannya itu bukan kesalahan ya. Unsur di situ ada unsur riba itu karena apa? Dalam syariah itu tidak boleh ada yang lebih powerful. Nah, dalam kita itu bank itu sangat powerful menentukan misalnya berapa tingkat bunganya. Kemudian kalau misalnya tidak dibayar seperti ini terjadi penyitaan. Nah, disitulah unsur ribanya. Makanya kalau jualannya bank syariah itu apa? Ya kan? Kalau dia memberikan kredit apa tanpa penyitaan, tanpa misalnya denda. Nah, itulah jualannya. Ya kan? Jadi kalau secara syariah itu misalnya saya minjamkan uang kepada Iqbal. Ya kan? Untuk Iqbal usaha. Berapa? Misalnya 10 juta. Jangka waktu berapa? 5 tahun. Bukan berarti saya akan nerima tetap 10 juta. Itu namanya saya yayasan sosial. Tapi disepakati berapa yang harus Iqbal bayar itu melalui kesepakatan, namanya adalah apa ya istilahnya tuh kayak nisab ya, nisab atau nisbah. Ya kan, berapa porsinya. Ya kan, berapa porsinya yang menjadi dari keuntungan yang diperoleh oleh Iqbal dalam usahanya itu berapa menjadi bagian milik saya, berapa menjadi milik dia. Nah, itu disepakati dan tidak ada pihak yang lebih powerful. Kenapa? Karena rentenir itu satu pihak itu sangat-sangat powerful. Nah, disitulah unsur pelanggaran terhadap syar'inya. Saya rentenir minjamkan uang ke Iqbal 10 juta. Ini dalam waktu 1 tahun baliknya 11 juta ya. Saya yang menetapkan itu, saya sepihak menetapkan 11 juta. Karena Iqbal ini lagi terdesak uang, nggak makan kalau nggak dikasih pinjaman, maka dia mengokekan. Nah, di situ unsurnya saya udah makan riba. Tapi kalau Iqbal bilang ini usaha modal 10 juta ini Pak, saya membuat usaha. Nanti kita pembagiannya 60 untuk saya, 40 untuk Bapak sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Itu nggak ada unsur ribanya. Kalau saya minjamkan 10 juta tiba-tiba 5 tahun, Pak 10 juta tetap 10 juta, itu namanya saya yayasan sosial. Terus saya punya karyawan mau dikasih apa? Gajinya. Kalau seperti itu. Jadi jangan memahami berarti nggak boleh kita mendapatkan tambahan pembayaran. Tambahan pembayaran itu memang unsurnya adalah riba. Tapi, ya kan, kalau dasar kita menetapkannya itu memang berdasarkan suatu kesepakatan yang tidak ada unsur yang sifatnya memaksa, dan itu masuk secara akal, ya kan, bahwa ya wajarlah Iqbal dikasih uang oleh saya untuk dia usaha, kemudian usahanya ternyata mendapatkan laba, saya dapat bagian. Itulah konsep bagi hasil itu. Nah, kemudian dalam akuntansi syariah itu kalau Iqbal usahanya tuh rugi, dan rugi itu bukan dia sengaja, artinya Iqbal sudah membuktikan bahwa dia sebagai yang menjalankan usaha sudah bersungguh-sungguh berikhtiar, tetapi memang kondisi perekonomian sehingga usaha ini menjadi rugi, maka secara syariahnya, ya kan, Iqbal tidak perlu bayar angsuran atau menunda pembayaran angsuran untuk beberapa bulan. Kenapa? Karena ya kan, dia mengalami rugi, gimana dia mau bayar angsuran? Asalkan itu bisa dibuktikan bahwa bukan karena dia sengaja.
Tapi kalau ternyata pas ditelusuri perekonomian bagus, tiba-tiba Iqbal kok kata tetangganya gimana mau nggak rugi, ya kan? Toko orang buka jam 6 pagi, jam 12 siang. Jam 1 udah tutup. Ya kan? Kemana pergi Bumete? Ya kan? Artinya apa? Dia sebagai yang diamanahkan untuk mengelola dana yang saya pinjamkan, itu ternyata tidak berikhtiar, tidak bersungguh-sungguh, sehingga terjadi kerugian. Maka tetap jatuhnya Iqbal harus bayar ke saya. Nah, bacalah lagi buku akuntansi syariah. Makanya orang mengatakan tidak akan bisa efektif penerapan akuntansi syariah ini pada perekonomian yang bukan ekonomi Islam, ekonomi syariah. Kenapa di Indonesia ini akuntansi syariah itu kan bagus. Syariah itu kan baik, ya kan? Cuman kenapa tidak bisa maksimal? Karena diterapkan pada perekonomian di Indonesia masih bercampur. Tapi kalau di negara-negara di Arab yang betul-betul dia ekonominya adalah ekonomi syariah, kemudian diterapkan terkait dengan akuntansi syariah atau perbankan syariah, maka dia bisa jalan. Karena dia berada pada perekonomian secara makro yang juga udah syariah. Nah, di kita kan perekonomian kita bukan perekonomian syariah. Ya kan? Nah, kemudian perbankan syariah tumbuh di situ. Maka tidak akan maksimal. Nah, itu yang harus kamu ini kan. Kemudian ini nanti kita lihat di ilustrasinya ya, nanti saya akan tetap jelaskan bersama dengan soal yang ada di saya kasih kemarin ya kan tentang akuntansi piutang. Sekarang kita masuk yang terakhir berkaitan dengan penghentian pengakuan. Nah, kapan piutang yang kita miliki itu akan kita hapuskan? Maka jawabannya gampang. Kalau saya tanya ke kamu, harusnya kamu tahu. Sekarang coba saya tanya ke Fadil, sebutkan cara sehingga piutang yang kita miliki itu kita hapuskan. Atau kita hentikan pengakuannya. Pada saat kapan, Fadil? Kamu punya piutang, kemudian piutang itu kamu hentikan pengakuannya, tidak lagi kamu akui sebagai piutang. Pada saat kapan? Pada saat pelanggan tidak bisa membayar. Jangan dulu itu betul, tapi jangan langsung loncat yang itulah, yang kondisi ideal dulu. Kamu memiliki piutang, sebelumnya kamu memiliki piutang, sekarang kamu tidak lagi mengakui punya piutang. Pada saat kapan? Pada saat perusahaan itu bangkrut, Pak. Jangan dulu berpikir yang ekstrim maksud saya itu. Yang normal dulu, yang idealnya dulu. Dulu punya piutang, sekarang piutangnya tidak lagi diakui. Kapan? Kalau piutang sudah dibayar, Pak. Itu jawabnya. Makanya jangan berpikir jauh-jauh dulu. Ya pada saat piutang yang kamu miliki udah dibayar orang. Masa sudah dibayar tetap diakui sebagai piutang? Ya kan? Apa Fitri kok masih bingung kamu, Fitri Bonga Manalu nih? Kamu punya piutang kepada Kariska. Kariska udah bayar. Apakah kamu masih tetap mengakui punya piutang? Kan nggak mungkin. Pasti akan kamu hentikan pengakuannya. Jadi piutang itu dihentikan pengakuannya, tidak lagi diakui sebagai piutang milik kita ketika piutang itu sudah kita terima uangnya. Yang berikutnya yang kedua, baru yang disampaikan oleh teman kamu tadi. Kita menghentikan pengakuan piutang ketika kita memutuskan piutang yang kita miliki ini kita hapuskan. Ya kan? Lihatlah jurnal penghapusan piutang ketika dia betul-betul kamu hapuskan. Maka pasti akun yang dicatat pada posisi kredit itu adalah account receivable. Ketika account receivable dicatat pada posisi kredit, itu menandakan bahwa kamu menghentikan pengakuan atas piutang kamu. Yang kedua, ketika piutang itu tidak tertagih dan diputuskan untuk dihapuskan. Yang berikutnya, pada saat kapan kamu memiliki piutang dan piutang itu kamu hentikan pengakuannya. Pada saat piutang yang kamu miliki itu kamu jual kepada pihak lain. Jadi kita bisa juga menjual piutang yang kita miliki. Kepada siapa kita menjual piutang yang kita miliki? Namanya perusahaan factoring.
Perusahaan factoring itu namanya perusahaan anjak piutang. Contoh, Kariska ini punya piutang Wesel. Ya kan? Baru akan jatuh tempo, artinya Kariska baru akan menerima uang dari piutang Weselnya ini masih 3 bulan lagi. Sementara Kariska itu butuh uang sekarang. Dia tidak punya kas, tapi dia punya piutang Wesel, masalahnya jatuh temponya atau akan dia dapatkan uang itu baru 3 bulan yang akan datang. Karena jatuh temponya 3 bulan lagi. Sementara dia udah terdesak betul uang sekarang. Kemudian dia ingat, oh Pak Madani ini menjalankan bisnis factoring, perusahaan anjak piutang. Saya jual aja piutang saya kepada Pak Madani. Jadi dia pergi ke perusahaan saya. Pak, saya memiliki piutang dalam bentuk Wesel tagih. Ini Wesel yang membuat Wesel tagih ini saya dapatkan dari Fadil. Waktu itu Fadil meminjam uang ke perusahaan saya. Tapi baru akan dibayarkan 3 bulan lagi. Karena perjanjian dalam Wesel ini menyebutkan Wesel itu berumur 6 bulan. Ini baru lewat 3 bulan, berarti masih 3 bulan lagi. Baru akan dibayar oleh Fadil. Sementara saya butuh uang segera. Uang segera saat ini. Kemudian berapa nilai nominal dari Wesel tersebut? Nilai nominalnya adalah 50 juta. Kemudian saya bilang, oke, saya beli, tapi saya beli dengan harga 48 juta. Ya kan? Kemudian dipikir-pikir oleh Kariska daripada menunda 3 bulan lagi. Ya kan, memang kalau 3 bulan lagi dia dapat lebih dari itu kan, 50 juta plus bunga kan. Tapi dia terdesak uang sekarang. Maka dia bilang, oke lah Pak, deal. Bapak beli 48 juta. Udah saya kasih uang 48 juta. Kemudian Wesel tadi diserahkan kepada perusahaan saya disertai dengan perjanjian, bukan perjanjian ya, pernyataan bahwa Wesel tadi sudah dialihkan kepada perusahaan saya. Maka saya akan menagih kepada Fadil. 3 bulan lagi saya tagih. Saya dapat uang 50 juta plus bunga. Bunga atas Wesel tadi. Misalnya bunga atas Wesel ini 5 juta. Berarti saya dapat dari Fadil itu 55 juta. Kariska yang awalnya punya piutang Wesel tadi, karena dia butuh uang cepat pada tanggal ini, maka dia dapat 48 juta. Padahal Wesel yang dia miliki itu nilai nominalnya 50 juta. Maka 2 jutanya dianggap sebagai biaya. Ya kan? Lihat lagi di akuntansi terkait dengan masalah factoring ini, ya kan? Jadi bisa saja piutang yang kita miliki itu kita jual kepada perusahaan namanya perusahaan factoring atau perusahaan anjak piutang. Kalau di sini disebutkan kita menghentikan pengakuan aset keuangan itu jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir. Ini bahasa standar biasanya memang susah untuk dipahami, tapi sebenarnya sederhana betul ini. Hak kontraktual atas arus kas. Kita kan terikat suatu perjanjian dengan pihak lain, di mana dalam perjanjian itu menyebutkan bahwa kita akan menerima sejumlah kas pada masa yang akan datang. Nah, sekarang masalahnya hak kontraktual itu ya kan sudah berakhir. Ya pada saat kapan sudah berakhirnya? Ya bisa jadi pada saat kita sudah berhasil mendapatkan kas karena piutangnya sudah kita tagih. Bisa jadi kita hak kontraktual atas arus kas yang kita miliki itu hilang karena kita sudah menghapuskan piutang. Jadi bahasa standar memang harus ribet. Kalau bahasa standar itu sederhana itu nggak bahasa standar. Nah, kita yang menerjemahkannya menjadi lebih sederhana. Itulah tugas dosen. Ya. Jadi kalau di sini kamu hanya presentasi, coba bayangkan kamu mempresentasikan. Ya kan? Kamu sebutkan di sini, perusahaan menghentikan pengakuan atas aset keuangan jika dan hanya jika satu hak kontraktual atas ini. Kamu aja yang membaca ini aja bingung. Kemudian dosen yang ngajar itu udah lempeng aja. Nggak ada dia mau bertanggung jawab untuk menjelaskan. Apa maksud hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir? Itu contohnya apa? Nggak pernah dijelaskan. Padahal ini sederhana betul. Saya menerima Wesel dari Lutfi. Berarti kan ada kontrak antara kami berdua. Saya akan mendapatkan sejumlah uang atau kas pada masa yang akan datang. Lutfi akan menyerahkan atau membayarkan sejumlah kas atau sejumlah uang kepada saya pada masa yang telah ditetapkan atau waktu yang telah ditetapkan. Nah, sekarang itu berakhir. Pertanyaannya, kenapa bisa berakhir?
Ya bisa jadi sudah jatuh tempo wesel itu dan saya sudah mendapatkan uang dari Lutfi. Maka berakhir. Nggak ada lagi hak saya untuk mendapatkan sejumlah arus kas. Kenapa? Sudah dibayar oleh Lutfi. Atau ternyata sudah sampai dengan jangka waktu, harusnya Lutfi bayar, ternyata Lutfi bilang, Pak, saya minta diundurkan lagi ya Pak ya. Minta tambahan waktu lagi. Atau Pak, saya ganti wesel ini, ya kan, saya anggap saya lunasi, tapi saya melunasinya dengan menerbitkan wesel baru. Apakah pada tanggal wesel yang sebelumnya jatuh tempo itu saya menerima arus kas? Tidak. Ya kan? Kenapa? Si Lutfi mengganti dengan wesel yang baru. Berarti hak saya untuk mendapatkan arus kas atas wesel yang pertama itu sudah berakhir. Tapi saya masih punya hak untuk mendapatkan sejumlah uang dari wesel baru yang diterbitkan oleh Lutfi. Berarti wesel yang lama itu tetap juga harus dihapuskan atau dihentikan pengakuannya, tapi dimunculkan saya memiliki wesel yang baru. Atau betul-betul saya hapuskan karena kondisinya Lutfi sudah dinyatakan bangkrut. Bahkan Lutfi sudah masuk penjara karena tidak bisa membayar hutangnya yang lain, dia sudah dipenjarakan. Maka saya putuskan wesel itu saya hapuskan. Apakah saya masih memiliki hak kontraktual untuk mendapatkan sejumlah kas ketika saya sudah menghapuskan? Ingat ya, satu lagi yang harus kamu ingat, ketika kamu menghapuskan suatu piutang, jangan pernah kamu sampaikan kepada yang berhutang bahwa kamu sudah menghapuskan piutang tersebut. Penghapusan itu hanya dari sisi pencatatan akuntansi perusahaan kita. Nggak usah kamu siarkan sampai kamu beritakan di media massa bahwa ya kan Lutfi Azizi Glory Andin, tidak perlu lagi kau kabur kemana-mana karena hutang kamu sudah saya hapuskan. Kira-kira Lutfi yang baca itu pasti tenang, muncul tiba-tiba dia ke permukaan sekarang. Ya kan, tentang petenteng lagi dia di Bengkulu nih. Kenapa? Udah tahu bahwa hutangnya kepada saya itu sudah saya hapuskan. Jadi kalau saya memutuskan untuk menghapuskan piutang saya kepada Lutfi, cukup itu adalah penghapusan dari sisi pencatatan yang dilakukan perusahaan saya. Nggak usah dikasih tahu ke Lutfi. Nanti kalau Lutfi tiba-tiba punya uang dan bayar, ya saya terimalah. Masa kalau saya bilang ke Lutfi, sebenarnya hutang kau kok sebulan yang lalu sudah saya hapuskan. Ini kau bayar, jangan meningkan palak saya. Kemarin saya buat jurnal penghapusan. Ini kau bayar, pening saya nak buat jurnal apa kok terkait dengan jurnal ketika kita menerima uang dari piutang yang sudah dihapuskan. Berarti kamu belajarnya nggak lengkap waktu belajar akuntansi piutang. Di akuntansi piutang itu ada bagaimana kita mencatat piutang yang sudah kita hapuskan itu ternyata kita terima lagi uangnya. Jangan gara-gara pening kayak pencatatannya tiba-tiba kamu bilang udahlah balik saya ikhlaskan lah. Ya bodoh namanya kita. Memang paling mulia dari manusia itu adalah ketika manusia itu ya kan dia memiliki piutang tapi dia karena kondisi temannya dia memutuskan untuk dihapuskan. Itu adalah manusia paling mulia. Ya kan dia sebenarnya apalagi kalau dia sebenarnya butuh. Tapi dia menganggap kawannya yang berhutang ini dalam kondisi yang lebih parah daripada dia. Nah, dia putuskan untuk dia hapuskan piutang tadi. Itu dicatat oleh malaikat tuh, wow, suatu amalan yang besar. Ya, itu dari sisi orang yang punya piutang. Bukan berarti dari sisi kamu yang berhutang tiba-tiba piutang kamu dihapuskan, kamu jadi dapat pahala, enggak. Kamu tuh terselamatkan dari dosa. Ya kan, bagi Lutfi, ketika saya memutuskan Lutfi, hutang kau sudah saya hapuskan. Maka bagi saya itu amalan besar. Bagi Lutfi, ya kan, kalau saya tidak memutuskan untuk menghapus piutang tadi kan, dia masih berhutang. Nah, setelah saya sampaikan bahwa saya menghapus karena kondisi dia yang memprihatinkan, dia terselamatkan. Karena orang yang berhutang itu, hati-hati ya, mati dalam keadaan berhutang, ya kan, kamu tuh tergantung.
Kalau kamu tuh masuk surga tergantung tertunda. Kalau kamu memang hitungannya masuk neraka dipercepat. Harusnya masuk nerakanya masih beberapa waktu kemudian. Nah, gara-gara kau meninggal dalam keadaan berhutang kan, berarti kau masuk ini lebih cepat. Jangan kau mau kira enak Pak kalau kita berhutang tuh kan katanya kita tuh tergantung, tertunda. Kita tuh tergantung di dunia. Berarti kalau saya tuh penghuni neraka, ternyata gara-gara saya berhutang, saya tuh jadi pending Pak masuk neraka. Bukan, lebih cepat malah masuk neraka kamu. Makanya cek hutang-hutang kamu tuh kalau masih ada, bayar. Kalau enggak, tulis daftar hutang kamu, kasih ke ahli waris kamu. Siapa bapak ibu kamu, adik kamu, kakak kamu. Nah, tinggalkan daftar hutang kamu. Nih, kalau saya mati, bayar. Ya kan? Makanya kalau kamu hobi berhutang, kamu harus sekarang tuh menginformasikan kepada keluarga kamu. Hutang kamu tuh kepada siapa saja. Jangan cuma berharap waktu kamu diantar ke kuburan nanti kata keluarga kamu, ini bagi yang punya ada sangkutan hutang piutang dengan almarhum, ya kan, tolong diikhlaskan. Ya belum tentu orang mau mengikhlaskan. Nanti kan dibuat tuh statement Bapak Ibu, ya kan, apakah almarhum ini orang baik, ya kan? Apakah seandainya almarhum punya hutang, apakah Bapak Ibu mau mengikhlaskan? Nah, kalau terdengar memang suaranya kan terdengar itu kan yang dominan, ikhlas. Nah, ada yang kamu punya hutang ke salah seorang yang hadir di situ, tiba-tiba dia tidak melafazkan itu, maka jatuhnya tetap hutang itu menjadi tanggungan kamu. Jangan kamu kira mentang-mentang orang udah jawab terdengar suara mengikhlaskan, tapi ada satu orang di mana si almarhum ini punya hutang 2 juta ke dia. Dan dia tidak melafazkan bahwa dia mengikhlaskan. Maka jatuhnya tetap hutang. Kan nggak mungkin lagi mayat tuh yang datang tiba-tiba ini, kan kamu yang masih hidup lah yang mengingatkan ahli waris. Jangan pula kamu yang hidup lupa pula, mengikhlaskan tidak, menagih tidak. Itu namanya kamu nyiksa kawan kamu. Kalau kamu tidak mengikhlaskan, datang ke rumah almarhum tuh. Almarhum ini punya hutang ke saya 2 juta. Sampai sekarang belum dibayar, sampai dia meninggal. Saya tidak mengikhlaskan, karena saya juga butuh. Tagih ke ahli warisnya. Jangan pula kamu sengaja mati dari situ mati, ya kan? Ambo udah ikhlas, yang penting ambo akan gantung dia. Ya kan? Niat kamu yang buruk itu kamu ikut juga nanti ketemu lah kamu di neraka buruk. Ya kan? Jadi ingat sekali lagi, hutang kalau ditagih itu harusnya bersyukur. Karena teman kamu itu berarti membantu kamu dari api neraka. Itu tidak diingatkan, bukannya bersyukur, malah bawa parang. Harusnya bersyukur tuh, terima kasih kau telah menyelamatkan saya dari api neraka dengan mengingatkan saya bahwa saya masih punya hutang, tapi mohon maafnya, ya kan belum bisa bayar. Setidaknya itu aja udah melegakan. Itu tidak, yang berhutang kok kadang-kadang tidak ingat. Dapat remun, hutang belum dibayar, lah beli baju baru. Petatang petenteng depan saya. Enggaklah saya omongkan tuh. Woi, hutang kau aja belum bayar, petatang petenteng beli baju, saya bilang. Tapi itulah tadi tuh, saya tuh ingin orang yang berhutang ke saya itu punya kesadaran. Ya kan setiap ngomong apa mana ini memang baru ayo udah remun, tapi nyuku numpang lewat aja, masuk ke rekening, udah bayar Riko. Ya kan yang punya kau kelak dulu ya. Nah setidaknya itu aja lah senang hati saya. Bukan malah nyolupo ke utang, tapi petatang petenteng seminggu kau pakai baju baru. Ya. Oke, jadi untuk sekarang cukup materinya. Jadi yang masih terpending contoh berkaitan dengan yang ada di buku nanti akan saya lanjutkan. Kemudian Anda coba untuk mengerjakan soal atau memahami ya. Anda pahami soal yang saya kasih berkaitan dengan latihan terkait dengan account receivable. Ya, saya lagi mencari sekarang videonya. Nanti ini aja lah, siapa yang dekat dengan unit hari ini, bukan yang ngambil video ya, kamu membantu saya merekap, tapi jangan sore betul. Saya biasanya jam 4 udah pulang, atau jam 3 udah pulang. Jam 3 lah ya, jam 3 nanti kamu
salah satu aja bantu saya untuk mengecek di rekaman video Zoom saya itu, kemudian kamu labeli, kasih nama file. Kemudian baru kita upload ke Google Drive, baru nanti linknya dikirim. Sampai sekarang tuh belum saya, ini kalau saya share ya kan, ini rekaman video saya itu, dia setiap selesai saya ngajar, itu pasti langsung, nih ya, kalau dilihat ini, nah, saya itu capek mindah-mindahkan kayak gini. Nah, sekian banyak nih. Nah, ini saya harus buka satu persatu. Saya rekaman yang ini. Mana ya? Ini campur-campur. Pokoknya setiap Zoom yang saya rekam muncul di sini. Udah, nih. Ini harus diputar dulu untuk dilihat nih. Dia muncul namanya Zoom O kayak gini aja. Saya harus putar lagi untuk menentukan, oh ini materi di akuntansi keuangan 1 kelas S1. Saya kasih nama. Setelah itu baru saya proses upload. Nah, itu tuh yang saya tuh malas ngerjakan. Nah, ini rekaman semua nih. Nah, karena saya malas itu, akhirnya kamu belum dapat juga sampai sekarang. Nah, beberapa sudah saya kasih label. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini ada tuh beberapa pertemuan ini. Akuntansi keuangan 1, S1 kelas 2D, pertemuan 3. Nah, inilah tugas kamu nanti mengupload ke Google Drive, membuat link, kemudian linknya yang di-share ke temannya. Oke, kalau nanti siapa aja yang datang ya, misalnya siapa yang dekat. Kemarin itu siapa? Eri ya. Kamu yang saya suruh waktu ketemu di mana tuh ya? Iya, Pak. Nah, jadi nanti kamu ke kampus sekitar jam 3. Gedung Tugas apa? kamu memilah yang bagian video yang kelas kamu aja. Ya, kamu pindahkan. Yang sudah ada tinggal di-upload, yang belum kamu buka satu-satu lagi dari laptop saya ini, mana yang bagian video yang waktu saya ngajar di kelas kamu. Setelah itu kasih label, kasih nama file, kemudian upload ke Google Drive saya, kemudian kamu buat link. Linknya dibuat disingkat, jangan pakai link yang panjang itu, disingkat sesuai dengan nama misalnya AK1 S1 kelas D pertemuan 1. Jadi teman-temannya bisa tahu, oh ini pertemuan 1 atau pertemuan 2. Pertemuan 1 nggak saya rekam ya. Pertemuan 2, nih kamu dengarkan, oh materinya pertemuan kedua itu tentang akuntansi keuangan, standar akuntansi keuangan. Nanti kamu dengarkan lagi. Ya, kalau bisa kamu ngedit, bagus juga nih. Yang hal yang nggak berhubungan dengan materi daripada panjang, nah kamu cut. Kamu bisa nggak ngedit dari Zoom? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak ya berarti lempeng-lempeng aja lah, kamu terima aja lah apapun isi dari video itu, ya kan? Tapi kalau kamu bisa ngedit, kamu bagian yang sifatnya gangguan itu kamu potong. Sehingga isinya cuma materi. Tapi kalau memang malas ngedit ya berarti bagian mendengarkan nanti ya siap-siap aja ya. Di tengah-tengahnya ada amuan di situ kan, ada cacian, ada makian. Pasti kamu dengar tuh. Ya ini momen saya kena marah kemarin tuh. Aduh, ternyata betul-betul memalukan ya bentuk muka saya ketika dimarahi Pak Madani. Nah, kamu jadikan aja hiburan tuh. Karena saya nggak lagi ngedit-ngedit ya. Karena nanti hasil video ini antara video itu bisa lihat tampilan kamu ketika saya ngajar. Ya kan, oh ternyata saya yang di-shoot bersamaan dengan share screen Pak Madani itu. Wah, saya ada garuk-garuk kepala segala macam. Tadi aja saya hampir marah tuh sama teman kamu si Fatiar ini. Kamu tadi sempat matikan ya beberapa saat ketika kamu habis kamu ketawa kan. Kamu nyengir sama siapa tuh, Fatiar? Nggak hidup suaramu. Karena pembicaraan tadi, Pak. Pembicaraan apa? Kamu begitu sudah senyum, kamu langsung matikan kamera. Sambil ngambil buku tadi, Pak. Ya siapa orang yang ada di
Kalau kami buku sambil cengir itu kan aneh. Ambil buku sambil nyengir. Wahyu tadi, Pak. Nah, Wahyu itu siapa? Kawan kamu satu kelas ini? Iya, Pak. Oh, kamu satu tempat dengan Wahyu. Enggak, Pak. Lihat videonya, Pak. Lihat video gimana nih maksudnya? Video di Zoom tadi, Pak. Kan muncul sebentar, Pak. Ya Allah, Pak. Ini Wahyu. Nah, apa hubungannya dengan kamu? Kamu dekat Senyean, rumah Pak. dengan Wahyu sekarang? Enggak, Pak. Senyean biasanya, Pak. Awal-awal Zoom tuh, Pak. Muka-muka ngantuk kadang-kadang, Pak. Oh, kamu lihat Wahyu. Muka Wahyu tuh lucu. Kamu ketawa. Ya, Pak. Nah, udah tuh kamu, karena takut saya tahu, kamu sempat matikan kamera tadi kan? Ya, Pak. Nah, itu kelihatan. Mata saya, Pak. Kena sunat tahun, Pak. Nah, ya, makanya kau tuh mandi supaya kawan-kawan tidak tahu. Ya kan? Setengah tahun, Pak. Nggak mandi. Oke lah, berarti. Nah, seperti itu yang saya mau. Artinya apapun yang terjadi itu harus jujur. Pak, saya itu sebenarnya tertawa tuh karena lihat Wahyu. Wahyu Kopulo, Pak. Ya kan, kadang-kadang nge-zoom tidak mandi. Nah, jadi semua itu harus ada alasan, bukan sesuatu yang kalian cari pembenaran. Oh, nggak ada, Pak, nggak ada, Pak. Ya kan? Nah, itu saya nggak mau. Jadi belajarlah menjadi orang yang gentle dan bertanggung jawab. Jadi kalau kayak ini kan saya nggak jadi marah sama Pak Tiar. Saya lihatlah muka Wahyu. Ya kan sempat-sempatnya pula kalau gara-gara lihat muka Wahyu kok ketawa. Ya kan? Oke ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.